Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kriteria kekonvergenan. Dimulai dari definisi 12.1 tentang barisan monoton. Barisan X yang dalam penulisan boleh menggunakan XN, barisan XN, dikatakan monoton jika berlaku hanya salah satu dari X itu naik ataukah X turun. Tidak berlaku secara bersamaan barisan X naik sekaligus turun, tapi berlakunya hanya salah satu, X tersebut barisan naik atau X adalah barisan yang turun. Adapun barisan naik atau turun masing-masing terbagi menjadi dua. Yang pertama ada barisan X naik, increasing. Jika suku XN selalu kurang dari atau sama dengan XN plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Nah, itu adalah X naik. Jadi ada posisi yang boleh sama dengan. Tetapi kalau X naik murni atau strictly increasing, maka berlaku jika suku XN kurang dari XN plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Jadi perbedaannya, untuk yang barisan naik, maka boleh barisan tersebut mengalami sama dengan dari beberapa sukunya. Akan tetapi kalau barisan naik murni, maka tidak ada yang sama di antara semua suku atau antara suku XN dengan suku setelahnya, XN plus 1. Jadi kalau kita melihat misalkan kita mengenal barisan Fibonacci, maka barisan itu termasuk barisan naik, di mana suku dari barisan Fibonacci itu adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, maka pada posisi suku yang pertama dan suku yang kedua adalah sukunya sama, yaitu 1. Ya, 1, 1. Baru kesananya naik. Nah, maka inilah disebut contoh dari barisan naik. Ya, jadi poin 1. Tapi kalau kita melihat barisan bilangan asli, maka itu termasuk dari barisan naik murni. Ya, suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, itu adalah barisan naik dan barisan naik murni. Adapun dua barisan yang lainnya yaitu barisan X turun atau decreasing jika kebalikan dari barisan naik, yaitu suku XN lebih dari atau sama dengan XN plus 1. Jadi suku berikutnya nilainya lebih kecil dari suku yang sebelumnya atau sama. Dan barisan turun murni, maka ini kebalikan dari naik murni. Jadi tidak mengalami sama di antara suku-suku yang ada pada barisan tersebut. Nah, maka ketika kita mengenal dalam istilah barisan monoton, maka dalam kehidupan kita diingatkan dengan satu pesan agar kita bisa istiqomah, monoton. Ya. Jadi selalu dalam posisi yang tetap. Istiqomah dalam beribadah artinya adalah suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dengan terus naik. Jadi pada saat kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu terus ada peningkatan, ada kenaikan, baik secara kuantitas ataupun bahkan kualitasnya. Dan ketika kita
dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka diharapkan kita bisa seperti barisan yang turun. Jadi selalu menurun, selalu mengecil, dan bahkan bisa sampai dengan titik yang paling kecil. Ini adalah gambaran dari contoh barisan naik dan barisan turun dalam pemahaman terkait dengan sikap istiqomah. Istiqomah ini adalah yang sangat penting di dalam agama Islam. Allah menyampaikan untuk kita melakukan tetap istiqomah sebagai suatu perintah Allah dalam Al-Quran di dalam surah Hud ayat yang ke-112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat bersama kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka penting bagi kita untuk bisa menetapi jalan kebenaran secara istiqomah. Oleh karenanya, di antara cara agar kita bisa tetap istiqomah di jalan Allah, yang pertama adalah meluruskan niat. Mari kita selalu meluruskan niat, karena segala macam ibadah, perbuatan sangat bergantung dari niat. Dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang bisa menghalangi dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah penting kita selalu meluruskan niat, selalu memperbaiki niat. Kemudian yang kedua, untuk tetap bisa istiqomah dalam jalan kebenaran adalah kita terus memahami makna syahadah. Seorang muslim tentunya mengetahui dan mengenal dua kalimat syahadah, tapi tidak semua orang mengetahui makna sebenarnya dari dua kalimat syahadah. Maka untuk bisa istiqomah dalam beribadah, seorang muslim harus bisa memaknai arti syahadah dan mengetahui bahwa dengan mengucapkan syahadah, ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam hal ibadah. Maka ibadah merupakan konsekuensi dari ucapan syahadah kita yang sifatnya mengikat. Maka terus kita memahami konsekuensi dari makna syahadah. Kemudian yang ketiga adalah untuk tetap bisa monoton, istiqomah di jalan Allah adalah dengan tetap memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencapai satu titik limit, titik yang sangat mendekati kepada kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan membantunya menjadi lebih istiqomah dalam beribadah. Al-Quran adalah kitab yang Allah berikan kepada umat Islam untuk meneguhkan hati umat Islam agar tetap istiqomah sebagaimana yang ada disebutkan dalam Al-Quran, yaitu bahwa Al-Quran diturunkan melalui Ruhul Qudus, Jibril dari Tuhanmu dengan membawa kebenaran untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Surah An-Nahl ayat 102. Kemudian, cara kita agar bisa tetap istiqomah adalah meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Mungkin bagi seseorang beribadah terus-menerus sepanjang hari dan terus beribadah dengan kualitas yang lebih baik tidak begitu mudah. Akan tetapi hal itu tetap harus terus dilakukan untuk bisa menjaga keistiqomahan kita. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, baik ibadah sholat kita ataupun ibadah-ibadah yang lain.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tetap menjaga agar kita istiqomah di jalan Allah sebagaimana barisan yang monoton naik adalah ketika kita mampu memilih teman bergaul sehingga kita bisa bergaul dengan orang-orang yang salih yang akan semakin mengingatkan kita dan menetapkan kita di dalam jalan kebenaran. Dan yang terakhir adalah untuk tetap istiqomah, jangan lupa terus berdoa dan berzikir kepada Allah, karena Allah lah Maha pembolak-balik hati seseorang, dan atas kuasanya Allah akan menetapkan apakah ia mendapatkan hidayah atau justru akan menutupi hati seseorang. Oleh sebab itu, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang harus menjadi bagian doa kita sehari-hari, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami istiqomah di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah di jalan Allah, menetapi jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah definisi dari barisan monoton dengan asumsi barisan tersebut naik saja atau turun. Maka kita perlu memahami di antara contoh-contoh dari barisan monoton, dimulai dari barisan naik, maka kita tadi sudah memahami secara sederhana contoh dari bilangan asli adalah barisan monoton naik. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian juga termasuk contoh yang kedua ini juga barisan naik meskipun tidak murni. Jadi ada 1, 2, 2, 3, 3, 3. Ada proses yang suku kedua sama dengan suku ketiga. Kemudian suku keempat sama dengan suku kelima sama dengan suku keenam. Tapi di sini ada perubahan atau ada nilai suku yang lebih dari suku sebelumnya. Maka ini adalah tetap termasuk barisan naik. Ya, jadi kalau yang pertama barisan naik murni, barisan contoh B ini adalah barisan naik. Dan adapun contoh yang ketiga dari barisan naik yang termasuk barisan monoton adalah ketika bentuk bilangan berpangkat A pangkat N. Ya, jadi ketika A pangkat N, maka A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya dengan syarat jika A tersebut lebih dari 1. Ya, jadi kalau A-nya kurang dari 1, maka tidak memenuhi dari barisan naik. Dan adapun contoh dari monoton barisan turun, barisan yang monoton tapi barisan tersebut adalah termasuk barisan turun. Di antaranya adalah barisan dengan suku barisannya 1, 1/2, 1/3, 1/n. Nah, maka ini adalah barisan turun, di mana kita tahu bahwa nilai 1/2 kurang dari 1/1. Kemudian 1/3 nilainya kurang dari 1/2. Maka ini adalah barisan turun termasuk di dalam contoh yang pertama. Kemudian contoh berikutnya adalah termasuk juga barisan turun, yaitu 1, 1/2, 1/4, dan seterusnya dengan pola 1/2 pangkat N-1. Jadi ketika suku keempat berarti N-nya adalah 4, 2 pangkat 3, yaitu 8. Jadi 1/8 dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh dari barisan turun. Adapun contoh yang ketiga dari barisan turun yang termasuk barisan monoton adalah dengan pola yang sama, yaitu A pangkat N, hanya yang menjadi persyaratannya jika A terbatas oleh 0 dan 1, atau A berada di antara 0, 1. Maka ini adalah barisan turun. Jadi ketika ada dalam bentuk variabel atau bukan merupakan bilangan yang real, maka perlu diperhatikan syarat atau ketentuan dari variabel tersebut. Karena bisa jadi dengan pola yang sama A pangkat N, ketika batasnya berbeda, maka akan
menjadi berbeda secara kemonotonannya. Jadi barisannya untuk contoh barisan monoton naik dan barisan monoton yang turun. Kemudian kita akan melihat membedakan dengan contoh dari barisan yang tidak monoton. Kita lihat di sini ada barisan yang pertama, yaitu dengan barisan suku barisannya adalah 1, negatif 1, 1, negatif 1, yaitu formulanya negatif 1 pangkat N plus 1. Maka ini adalah barisan yang tidak monoton, karena di sini terjadi turun naik. Ya. 1 ke negatif 1 adalah turun, negatif 1 ke 1 adalah perubahannya menjadi naik, 1 ke negatif 1 juga adalah turun, kemudian naik lagi, turun lagi, maka ini tidak termasuk barisan monoton. Kemudian, contoh berikutnya adalah polanya, yaitu negatif 1 pangkat N dikali N. Maka, suku barisannya adalah negatif 1, 2, negatif 3, 4. Ini juga sama, termasuk contoh barisan tidak monoton. Karena kita melihat di sini perubahannya naik dari suku pertama ke suku kedua, kemudian dari 2 ke 3 adalah turun, naik lagi, dan turun lagi. Dan termasuk juga contoh yang ketiga, kita mengenal dengan barisan konstan. Ya, di sini barisannya tetap, yaitu 3. 3, suku barisannya semua 3. Maka ini tidak termasuk barisan monoton. Ya, karena tidak pernah mengalami naik atau juga tidak turun. Jadi monoton itu harus salah satu terpenuhi, naik atau turun. Nah, adapun contoh D dan E, dua contoh terakhir, ini juga termasuk barisan tidak monoton. Kita melihat di sini 7 turun menjadi 6, turun menjadi 2, turun menjadi 1, kemudian dari 1 mulai naik. Nah, jadi turun, naik, maka juga ini tidak termasuk dari barisan monoton. Atau ini contoh barisan tidak monoton. Pun sama di contoh yang kelima, negatif 2, 0, berarti kan naik ya. Kemudian naik jadi 1, turun jadi setengah, dan seterusnya. Nah, di antara contoh D dan E ini adalah barisan yang tidak monoton, meskipun akhirnya akan menjadi barisan monoton. Ya, jadi kalau kita lihat bagian akhirnya, ya, ini akan menjadi monoton naik, ya, atau yang di contoh E adalah monoton turun. Tapi karena dalam barisan ini terjadi 2 sekaligus, yaitu naik dan turun atau turun dan naik, maka tidak menjadi contoh barisan monoton. Jadi inilah contoh-contoh barisan yang tidak monoton. Insya Allah bisa kita pahami secara bentuk barisan monoton menurut definisinya. Kemudian kita lanjutkan ke teorema 12.2. Bahwa sebuah barisan monoton yang tadi kita sudah mengenal dengan definisi 12.1, monoton naik ataupun monoton turun, adalah konvergen jika dan hanya jika terbatas. Ada 2 pernyataannya, bahwa jika barisan X kita sebut atau barisan XN adalah barisan naik terbatas, ya, naiknya terbatas, atau dalam bahasa lain monoton naik, tadi kita kenal, maka limit dari barisan XN adalah suprimum dari suku XN. Ya, sekali lagi, kalau barisannya adalah barisan monoton naik, maka berlaku limit dari barisan XN tersebut adalah suprimum dari suku XN. Dan sebaliknya, kita misalkan dengan barisan Y, jika barisan Y atau barisan YN adalah barisan turun terbatas atau monoton turun, maka limit dari barisan YN adalah infimum dari suku YN. Nah, itu adalah teorema yang menjelaskan tentang barisan naik yang terbatas atau monoton naik itu limitnya adalah suprimum dari suku XN,
Dan adapun barisan turun, kita sebut barisan Y, adalah limitnya adalah infimum dari suku YN. Pembuktian yang pertama untuk barisan naik, berdasarkan lemma, kita mengenal bahwa barisan konvergen itu adalah terbatas. Nah, ini adalah karena ada kata-kata jika dan hanya jika, maka kita perlu menunjukkan pembuktiannya dengan dua arah, yaitu arah sebelum jika dan hanya jika dan setelahnya. Jadi ini kita menunjukkannya dari barisan konvergen menuju ke barisan terbatas. Nah, kita mulai dengan pernyataan yang pertama itu, bahwa kita akan menunjukkan limit xn, barisan xn, adalah suprimum dari suku xn. Maka kita misalkan, jika limit dari barisan xn itu adalah sebagai x, ya, kita tandai sebagai tanda bintang ini, ya, jadi limit xn-nya adalah sebagai x, dimisalkan, dan untuk setiap epsilon positif, maka terdapat k epsilon elemen n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k epsilon berlaku bahwa xn, ya, suku xn termuat di persekitarannya. Kita mungkin pada pertemuan sebelumnya pernah memahami tentang teorema 4 pernyataan yang saling ekuivalen. Ya, jadi ekuivalensi dari kekonvergenan, bahwa ketika barisan xn konvergen maka mempunyai limit. Kemudian sampai dengan pernyataan yang terakhir atau yang keempat adalah suku dari xn itu terletak atau termuat di persekitarannya atau V epsilon x. Maka ini adalah persekitarannya, termuat di persekitarannya, yaitu x bintang min epsilon sampai dengan x plus epsilon. Nah, karena barisan xn monoton naik, ya, kita sedang menunjukkan bukti yang pertama, yaitu tentang monoton naik, maka diperoleh, ya, kita lihat tadi, karena ini adalah suku xn, kemudian monoton naik, ingat pada saat dalam sifat suprimum, bahwa jika ada barisan yang terbatas ke atas, ya, monoton naik, maka mempunyai suprimum. Kita sebut suprimumnya adalah suprimum xn. Jadi barisan dengan suku xn, karena monoton naik, maka diperoleh suprimum xn. Kemudian, dari ketiga ruas ini, kita kurangkan dengan X. Ya, semuanya kurangkan dengan X, maka tersisa adalah negatif epsilon kurang dari suprimum xn min X kurang dari epsilon. Ya, bisa difahami ya, ini semua tinggal kurangkan dengan X, ya, X bintang. Nah, kemudian ketika kita sudah menunjukkan bahwa suprimum xn min x bintang ini, ya, kenapa ditandain bintang? Karena ini bukan titik limit yang sesungguhnya. Jadi kita sedang menunjukkannya bahwa ini nanti sebagai limit xn, ya, limit xn-nya. Karena biasanya kalau titik limit x di sebelah suatu barisan, suku barisan, di sini adalah xn sebagai suku barisan min x, ya, dalam definisi dari barisan yang konvergen. Nah, maka dari posisi ini, kita ingat kembali bahwa definisi dari nilai mutlak, jika ada suprimum xn min x kurang dari epsilon, lebih dari negatif epsilon, yaitu kiri dan kanannya adalah sama, dengan sebelah kirinya negatif dan sebelah kanan positif, maka ini menurut definisi nilai mutlak adalah sama dengan nilai mutlak yang di tengahnya, yaitu suprimum xn min x kurang dari epsilon. Dan di dalam nilai mutlak berlaku bahwa nilai mutlak suprimum xn
min X itu sama dengan nilai mutlak X min suprimum Xn. Ya, jadi kalau dalam sebuah nilai mutlak A min B itu sama dengan nilai mutlak B min A. Nah, ini adalah satu langkah yang langsung ya. Jadi tadi kalau mau dituliskan, berarti nilai mutlak suprimum Xn min X kurang dari epsilon, jika dan hanya jika nilai mutlak dari X min suprimum Xn kurang dari epsilon. Jadi, kesimpulannya bahwa limit barisan Xn, yaitu X bintang ini, sama dengan suprimum dari Xn. Ya, jadi kita ingat kembali pada saat limit barisan Xn, di sininya adalah Xn, kemudian di sebelah atau yang min, ya, pengurangnya adalah X. Maka ini adalah limit barisan Xn sama dengan X bintang ini, sebagai permisalan tadi yang kita sebut di awal, adalah sama dengan suprimum Xn sebagai limitnya. Nah, itu adalah pembuktian yang pertama untuk monoton naik dari arah kiri ke kanan. Jadi sebelum kalimat jika dan hanya jika sampai dengan pernyataan 1. Nah, jika kita mau menunjukkan pernyataan yang sebaliknya dari arah kanan ke kiri, dimulainya dengan permisalan barisan Xn adalah monoton naik dan terbatas. Maka ingat kembali ketika kita menunjukkan dalam sebuah lema ya, 10.4 kalau nggak salah, barisan yang monoton atau yang konvergen itu terbatas, kita sebut bahwa suku Xn kurang dari atau sama dengan terbatas oleh M, ya, misalkan ya. Nah, menurut sifat suprimum, bahwa ada suprimumnya. Jadi kalau ada barisan yang terbatas dan dia monoton naik, maka ada suprimumnya yang kita sebut suprimum Xn. Kita tulis sebagai X bintang. Maka X bintang ini bisa digunakan untuk mengganti apapun. Tadi kalau di pembuktian sebelumnya kita sebut sebagai limit Xn, kalau di dalam pembuktian ini kita sebut X bintang ini sebagai suprimum dari suku Xn. Akan ditunjukkan bahwa X sama dengan limit dari barisan Xn. Bahwa nanti adalah suprimumnya adalah sebagai limit dari Xn yang tadi kita sudah tunjukkan di proses pembuktian sebelumnya. Nah, maka karena ini yang akan ditunjukkan bahwa limit Xn, limit barisan Xn itu adalah X bintang atau yang tadi disebut sebagai suprimumnya, maka kita mulai dengan pengambilan epsilon. Jika epsilon lebih dari 0, maka X min epsilon bukan batas atas. Nah, jadi kalau epsilonnya positif, ketika tadi X kita sebut sebagai suprimum, dikurangi dengan yang positif, maka bukan batas atas lagi. Ya, ingat kembali pada saat materi sifat suprimum dan infimum. Jadi kalau sudah dikurangi dari suatu batas atas, maka bukan lagi menjadi batas atas. Akibatnya ada bilangan asli K epsilon yang lebih dari X min epsilon. Karena X min epsilonnya bukan batas atas, akan ada X K epsilon yang menjadi batas atasnya. Karena barisan Xn itu monoton naik, maka untuk setiap n lebih dari atau sama dengan K epsilon, kita lihat di sini tadi untuk pernyataan X min epsilon kurang dari X K epsilon, ya dari ini kalimat sifat Archimedean. Kemudian X K epsilonnya itu, karena tadi untuk setiap n itu lebih dari atau sama dengan K epsilon, maka X K epsilon akan memenuhi hubungannya kurang dari atau sama dengan Xn, karena n-nya lebih besar. Ya, jadi akan terjadi X K epsilon itu kurang dari atau sama dengan Xn. Ya, kenapa bisa dipastikan? Karena ini monoton naik. Tadi definisi monoton naik adalah selalu semakin ke kanan, ya, semakin lebih besar.
Jadi karena tadi N yang lebih besar, maka hubungan X K epsilon kurang dari atau sama dengan Xn. Selanjutnya, Xn juga kurang dari atau sama dengan X bintang, yang tadi sebagai suprimumnya. Ya, sebagai suprimumnya, batas atas terkecil. Kemudian, nilai X bintang ini akan kurang dari X plus epsilon. Ya, karena epsilonnya positif, kalau ditambahkan pasti akan lebih dari X yang tidak ditambahkan. Nah, maka nanti fokus kepada yang diwarnai, yang dilingkari merah. X min epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon. Maka ingat tadi, dengan mengurangkan oleh X semuanya, X bintang, maka yang akan terjadi adalah negatif epsilon ini, kemudian Xn min X bintang tadi kurang dari epsilon, ya, karena X bintangnya dikurangi dengan X bintang. Nah, maka ini menurut definisi nilai mutlak adalah nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Nah, dengan menunjukkan bentuk ini, maka kita bisa mengatakan bahwa limit dari barisan Xn, nah ini kita sudah pernah memahami ini di dalam materi limit. Limit dari barisan Xn sama dengan X bintang. Atau dengan kata lain, barisan Xn konvergen ke X. Nah, jadi itu cerita tentang pembuktian dari barisan yang terbatas, monoton naik, kemudian mempunyai limitnya adalah suprimum, dan konvergen. Ini ke arah konvergen penunjukannya. Kalau tadi penunjukannya ke arah limitnya adalah suprimum. Itu adalah pembuktian untuk pernyataan yang pertama, yaitu jika barisan X atau barisan Xn adalah monoton naik dan terbatas. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua pembuktiannya. Yaitu tadi di dalam teoremanya dikatakan jika barisan Y atau barisan Yn adalah barisan monoton turun, maka limit dari barisan Yn adalah infimum dari suku Yn. Nah, maka pembuktiannya kita menggunakan kebalikan dari monoton naik. Jika barisan Y atau barisan Yn adalah barisan monoton turun, maka jelas ketika kita memberikan negatif dari Y, kita sebut sebagai X tadi, X sama dengan negatif Y, atau dituliskannya dengan negatif dari barisan Yn, adalah barisan monoton naik. Jadi kalau ada monoton naik, kemudian dikalikan dengan negatif 1, maka akan berubah menjadi monoton turun. Kita lihat misalkan barisan bilangan asli. Barisan bilangan asli itu adalah monoton naik. Ketika kita berikan dengan kali bilangan 1, negatif 1, maka akan menjadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Itu akan semakin turun. Nah, jadi kebalikannya seperti itu. Jadi kalau ada barisan monoton turun, ketika diberikan perkalian negatifnya, maka akan sama dengan barisan monoton naik. Hal ini telah ditunjukkan pada pernyataan 1 tadi. Jadi kalau barisan X adalah monoton naik, itu sudah ditunjukkan dengan pembuktian pertama. Bahwa limit X adalah suprimum dari Xn. Nah, karena kita sedang memisalkan X sebagai negatif Yn, maka suprimum dari negatif Yn. Pada sisi yang lain, kita bisa menuliskan bahwa limit X sama dengan negatif dari limit Y.
Ya, karena tadi negatif Y, X-nya itu disamakan dengan negatif Y. Atau dimisalkan sebagai negatif Y. Maka limit X sama dengan negatif limit Y. Dan kita punya tadi bahwa suprimum dari negatif YN maka sama dengan negatif infimum dari YN. Ya, karena tadi limit X adalah suprimum dari negatif YN, ini kita ganti. Kemudian negatif limit Y, negatif, yaitu karena tadi adalah barisan monoton turun, maka infimum dari YN. Karena itu, kita dapat lik Y sama dengan negatif limit X. Nah, ini kalau kita kebalikannya atau dikali negatif 1, berarti yang tadinya negatif limit Y menjadi positif limit Y. Kemudian yang tadinya limit X menjadi negatif limit X. Yang tadinya negatif infimum maka menjadi positif infimum. Maka disinilah yang dilingkari merah sebagai kesimpulannya, bahwa limit Y sama dengan infimum dari YN. Nah, itu adalah pembuktian dari teorema 12.2. Bahwa barisan konvergen jika dan hanya jika terbatas, jika barisannya adalah monoton naik, maka limitnya adalah suprimum dari suku barisannya. Dan sebaliknya, jika kita sebut Y adalah monoton turun, maka limitnya adalah infimum dari suku barisannya. Nah, sebagai contoh soal dari teorema tersebut, misalkan ada sebuah barisan X, yaitu barisan 1/n. Ini adalah barisan konvergen. Kita tahu ini barisan konvergen. Nah, menjawab bahwa ini adalah barisan konvergen, penjelasannya, barisan X yang tadi didefinisikan 1/n, kita bisa daftarkan anggotanya menjadi suku pertamanya adalah 1 atau 1/1, suku keduanya adalah 1/2, 1/3, dan seterusnya 1/n. Ini adalah monoton turun. Ya, kita tahu ini adalah monoton turun. Suku kedua kurang dari suku pertama, suku ketiga kurang dari suku kedua, suku keempat kurang dari suku ketiga, dan seterusnya. Ini monoton turun, murni ya, turun murni. Semakin besar nilai n, maka barisan X akan menuju ke 0. Ya, jadi nanti n-nya semakin diperbesar, maka akan menuju ke titik limitnya adalah 0. Maka dituliskannya X1, karena ini barisannya X, berarti suku ke-1 lebih dari atau sama dengan suku kedua, lebih dari atau sama dengan suku ketiga, dan seterusnya. Tadi bentuk umumnya adalah Xn lebih dari atau sama dengan Xn plus 1, dan seterusnya lebih dari 0. Berdasarkan teorema 12.2, barisan X atau barisan 1/n adalah konvergen. Ketika ini adalah barisan konvergen, kita akan memastikan konvergennya ke 0. Yaitu karena monoton turun di sini, kasus 1 ini, maka yang dicari adalah infimum, atau yang dituliskannya adalah infimum. Infimum dari suku barisannya 1/n adalah infimum dari 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya, sama dengan 0. Nah, ini adalah 0 sebagai batas titik limit yang dimaksud. Jadi, limit X sama dengan infimum dari 1/n adalah 0. Sekali lagi, ini berdasarkan teorema. Limit X kalau monoton turun sama dengan infimum dari suku barisannya. Sama dengan 0 untuk kasus ini. Jadi, kesimpulannya bahwa barisan X konvergen ke 0. Itu untuk contoh 1. Sebagai contoh 2, ya, sebagai pembanding, ini untuk yang contoh monoton naik. Barisannya adalah barisan Y yang didefinisikan dengan barisan N
per N plus 1. Maka kita bisa tunjukkan barisan Y tersebut adalah barisan 1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Polanya N per N plus 1. Ini adalah monoton naik. Kalau tadi disebutkan dengan kata semakin besar N, maka akan menuju ke 0. Nah, ini dengan kata lain boleh menggunakan barisan Y monoton naik dan terbatas pada 1. Ya, jadi ketika ini N diperbesar, maka tidak akan pernah melampaui nilai 1. Inilah yang menjadi batas yang dimaksud, batas atasnya. Ya, nah karena ini adalah barisannya Y, maka sukunya adalah Y1 kurang dari sama dengan Y2. Ingat ya, ini karena monoton naik, maka di sini hubungan ketaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Pola bentuk umumnya adalah YN kurang dari atau sama dengan YN plus 1 kurang dari atau sama dengan dan seterusnya. Tadi terbatas pada 1 berarti kurang dari 1. Tidak akan ada sama dengan 1. Berdasarkan teorema 12.2 bahwa barisan Y dengan pola barisan N per N plus 1 adalah konvergen. Ya, jadi kalau sudah menunjukkan monoton dan terbatas, maka ini konvergen. Karena monotonnya monoton naik, maka limitnya adalah suprimum dari barisan tersebut, yaitu nilainya adalah 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa barisan Y konvergen ke 1. Itu adalah contoh terkait dengan barisan konvergen. Dan sebagai contoh yang ketiga, diketahui barisan Y atau barisan YN dengan Y1 adalah 1 dan YN plus 1 adalah akar kuadrat dari 2 plus YN untuk N lebih dari atau sama dengan 1. Apakah barisan YN konvergen? Kalau konvergen, berapakah limit dari barisan YN? Maka jawabannya ini akan kita tunjukkan satu persatu. Pertama kita menunjukkan dulu bahwa barisan YN adalah konvergen. Untuk menunjukkan barisan YN konvergen, maka perlu menunjukkan syaratnya 2, yaitu monoton dan terbatas. Karena tadi menurut teorema 12.2 adalah monoton, baik naik ataupun turun, dan terbatas. Akan ditunjukkan bahwa barisan YN adalah monoton naik. Jadi kasus ini kita melihat Y1-nya adalah 1. Kalau YN plus 1 berarti kan Y2 adalah N-nya posisi 1. Berarti Y2 adalah akar kuadrat dari 2 plus Y1. Y1-nya tadi adalah 1 berarti akar 3. Nah, maka dengan menggunakan induksi matematika, karena ini adalah contoh soal yang menggunakan induksi, yaitu YN plus 1, maka kita menunjukkannya dengan induksi matematika untuk N sama dengan 1, maka Y2 sama dengan, kan Y2 berarti Y1 plus 1. Akar kuadrat dari 2 plus Y1, Y1-nya adalah 1, yaitu akar 3, di mana akar 3 itu lebih dari atau sama dengan 1. Nah, berarti ini adalah benar. Ya, jadi hubungannya Y2 dengan Y1. Y1-nya kan 1. Ternyata lebih besar atau sama dengan, maka ini benar. Untuk monoton naik. Nah, kemudian kita mungkin sudah terbiasa dengan pembuktian induksi matematika. Misalkan benar untuk N sama dengan K, maka YK plus 1, N-nya ganti dengan K, ya, YK plus 1 sama dengan akar kuadrat dari 2 plus YK. Nah, ini ya. Di mana YK plus 1 lebih dari atau sama dengan YK. Sekali lagi ini karena monoton naik. Jadi YK plus 1 lebih dari atau sama dengan YK. Karena kita tahu untuk YN plus 1 lebih dari atau sama dengan YN. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka
YK plus 2, ya tadi karena YK plus 1 kan sudah kita dapatkan untuk N sama dengan K. Berarti untuk N sama dengan K plus 1, berarti YK plus 2. Didapat dari mana? N-nya ganti dengan K plus 1. Berarti YK plus 1 plus 1. Ya, ini bentuk umumnya. YK plus 1 plus 1. Maka menjadi YK plus 2. YK plus 2 adalah akar kuadrat dari 2 plus N-nya ganti dengan K plus 1. Berarti YK plus 1. Kita tadi sudah menunjukkan di pernyataan sebelumnya bahwa YK plus 1 itu lebih dari atau sama dengan YK. Maka akar kuadrat dari 2 plus YK plus 1 hubungannya lebih dari atau sama dengan akar 2 plus YK. Jadi yang dilihat adalah ini. Jadi mengganti YK plus 1 dengan YK. Hubungannya lebih dari atau sama dengan. Dan ini akar kuadrat dari 2 plus YK itu adalah YK plus 1 ini. Ya, jadi kesimpulannya yang diwarnai merah dilihat di lingkari merah itu YK plus 2 lebih dari atau sama dengan YK plus 1. Berarti ini benar. Karena tadi hubungannya adalah monoton naik, maka yang berikutnya akan selalu lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya barisan YN adalah terbukti monoton naik. Kemudian setelahnya menunjukkan monoton naik, kita perlu menunjukkan terbatas. Karena monoton naik, maka terbatas ke atas. Akan ditunjukkan barisan YN terbatas ke atas oleh 3. Ya. Karena tadi akar 2 plus YN. YN kurang dari atau sama dengan 3. Tadi dalam bentuk umumnya kan XN kurang dari sama dengan M. Nah itu batas atasnya, yaitu 3. Dengan cara induksi matematika, untuk N sama dengan 1, maka Y1 kurang dari sama dengan 3. Benar. Ya, Y1 itu kan tadi 1 kan? Y1 sama dengan 1, kurang dari sama dengan 3, benar. Misalkan benar untuk N sama dengan K, maka YK kurang dari atau sama dengan 3. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka YK plus 1, ya kita ganti N-nya dengan K plus 1, sama dengan akar kuadrat dari 2 plus YK, kemudian YK-nya kita konfirmasi kurang dari sama dengan 3. YK diganti dengan 3, maka hubungannya kurang dari atau sama dengan. Akar 2 plus 3 adalah akar 5. Maka nilai akar 5 ketika dihubungkan dengan batas atasnya 3, hubungannya adalah kurang dari atau sama dengan. Berarti ini benar. Karena pernyataan N sama dengan 1 benar, N sama dengan K plus 1 juga benar, terbukti bahwa barisan YN terbatas ke atas. Atau ditulis YN kurang dari atau sama dengan 3 untuk setiap N elemen N. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 yang tadi kita sudah tunjukkan, yaitu monoton naik dan terbatas, maka barisan YN adalah konvergen, terbukti. Nah, itu adalah untuk menunjukkan barisan konvergen. Kemudian, setelahnya menunjukkan kekonvergenannya sudah selesai, maka pernyataan berikutnya adalah tentukan limitnya. Maka menunjukkan limitnya yaitu dengan mengambil permisalan bahwa Y sama dengan limit dari barisan YN. Maka tadi kita ganti di dalam definisinya kan YN sama dengan akar 2 plus YN. Ya, YN plus 1 sama dengan akar 2 plus YN. Maka semua yang ada dengan pola YN atau YN plus 1, maka itu adalah sebagai limitnya kita sebut dengan Y. Y sama dengan akar 2 plus Y. Kemudian untuk menghilangkan akar kuadrat, maka kedua ruas masing-masing kita kuadratkan. Didapat Y kuadrat sama dengan 2 plus Y. Kemudian kita kurangkan dengan Y
min 2 dibagi di masing-masing ruas. Atau dengan kata lain, Y dipindahkan di ruas yang sama di sebelah kiri. Maka didapat Y kuadrat min Y min 2 sama dengan 0. Kita dapatkan di sini adalah persamaan kuadrat. Kemudian faktorkan, karena ini bisa difaktorkan, maka didapat Y min 2 dikali Y plus 1 sama dengan 0, dan faktor Y sama dengan 2, atau Y sama dengan negatif 1. Untuk Y sama dengan negatif 1 jelas tidak memenuhi, ya, tidak mungkin. Mengapa? Sebab tadi kita sudah punya batasan, YN itu terbatas ke bawahnya oleh 1, yaitu lebih dari atau sama dengan 1, dan terbatas ke atasnya oleh 3. Ketika negatif 1, maka ini tidak mungkin. Jadi, yang memenuhi adalah barisan YN konvergen ke 2. Jadi, Y sama dengan 2 yang memenuhi. Inilah berarti limit dari barisan YN sama dengan 2. Nah, itu adalah untuk teorema 12.2 dan finishnya dengan contoh yang ketiga, yaitu contoh yang menggunakan induksi matematis. Ya, nanti itu sebagai kandidat soal UAS, ya. Jadi untuk soal yang menggunakan contoh induksi matematis. Kita lanjut ke teorema 12.3 yang dikenal dengan teorema Bolzano-Weierstrass. Dalam teorema ini dikatakan bahwa setiap barisan R atau barisan bilangan real yang terbatas mempunyai subbarisan yang konvergen. Jadi kalau tadi konvergen itu terbatas, kemudian sekarang barisan yang terbatas mempunyai subbarisannya yang konvergen. Pembuktiannya, misalkan Xn barisan yang terbatas, ya, barisan Xn terbatas tadi. Kita namakan S sebagai himpunan Xn, maka S mungkin berhingga atau tak berhingga. Jadi untuk barisan yang terbatas itu ada dua kemungkinan, bisa berhingga atau tak berhingga. Maka kita tunjukkan kedua-duanya. Ya, kita mulai dari kasus yang pertama untuk S yang berhingga. Maka misalkan S-nya untuk yang berhingga kita bisa tuliskan X1, X2, sampai Xt. Maka terdapat M bilangan asli dengan terbatas di 1 dan T. Jadi M lebih dari atau sama dengan 1, ini yang suku paling bawah, paling kecil. Dan yang tertinggi adalah T. Kurang lebih sama dengan T. Dan barisan RK, yang kita sebut RK, di mana RK itu adalah R1 kurang dari R2 dan seterusnya kurang dari RK, kurang dari RK plus 1, sehingga subbarisannya, yaitu XR1 kurang dari sama dengan XR2 dan seterusnya kurang dari atau sama dengan XM. Maka ini berarti ada subbarisan dari XRK itu yang konvergen ke XM. XM, jadi X suku ke M maksudnya, XM itu maksudnya suku ke M, jadi bukan X kali M, tapi X sub M, jadi suku yang ke M. Nah, itu adalah yang disebut dengan terbatas kasus yang berhingga. Dan untuk kasus kedua, yaitu kasus yang tak berhingga, tapi terbatas. Maka S tetap mempunyai titik limit. Ya, jadi tak berhingga, tapi terbatas. Ya, contoh bilangan real antara 0,1 itu kan tak berhingga, tapi terbatas. Tulis X elemen dari S aksen. Ini kita pernah menyebutnya dengan titik cluster, ya, S aksen lambangnya. Maka misalkan VK sebagai persekitaran dari X, yang biasa kita sebutnya V epsilon, di mana persekitaran itu didefinisikan dengan interval terbuka X min epsilon, ya, epsilonnya adalah kita sebut K, jadi 1 per K sampai X plus 1 per K. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1, nah menurut sifat atau definisi dari titik cluster yang sebelumnya kita pernah bahas, terdapat
subbarisan XR1, yang mana ini termuat di himpunan S, ketika diiriskan dengan persekitarannya, ya V1, ya K-nya 1, yang mana XR1 itu tidak sama dengan X, ya, karena persyaratan titik limit itu kan ketika ada titik tersebut, yang kita katakan titik limit, itu tidak sama dengan dari setiap suku barisannya. Jadi kayak tadi contoh misalkan 1/n, titik limitnya 0, maka tidak akan ada yang sama dengan 0 itu. Atau sebaliknya tadi yang nilainya 1 juga tidak ada sama dengan 1 dari masing-masing sukunya. Maka menurut definisinya, nilai mutlak XR1 min X kurang dari 1/1. Nanti kurang dari 1. Ya, karena K-nya adalah 1. Polanya 1/n, 1/K. Kemudian untuk K sama dengan 2 pun sama, didapat nilai mutlak XR2 min X kurang dari 1/2. Untuk K sama dengan 3, nilai mutlak XR3 min X kurang dari 1/3. Dan seterusnya sampai dengan K sama dengan N. Maka didapat nilai mutlak XRN min X kurang dari 1/n. Ambil epsilon positif sebarang, menurut sifat Archimedean, terdapat K epsilon elemen N sedemikian, sehingga, nah karena tadi kita menggunakan polanya 1/n, di kasus ini, maka 1/K epsilon yang kita gunakan sebagai pembandingnya. Ya, awalnya adalah ada bilangan asli menurut sifat Archimedean kan 1/epsilon kurang dari K epsilon. Kemudian didapatlah 1/K epsilon kurang dari epsilon. Maka untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K epsilon, berlaku nilai mutlak dari, nah ini yang tadi kita sebut di bentuk umum dari pernyataan yang sudah kita rinci, bahwa nilai mutlak XRN min X kurang dari 1/n tadi, kemudian 1/n-nya dihubungkan dengan K epsilon, di mana N-nya lebih dari sama dengan K epsilon, maka menjadi kurang dari atau sama dengan 1/K epsilon, dan 1/K epsilonnya kurang dari epsilon. Nah, ini tinggal disambung-sambungkan, maka dapatlah yang dilingkari warna merah. Bahwa ini menunjukkan barisan XRN, yang kita sebut sebagai subbarisan, adalah konvergen ke X. Jadi barisan yang terbatas ternyata adalah subbarisannya konvergen ke X. Nah, itu adalah kesimpulan dari teorema tentang 12.3. Adapun yang berikutnya definisi barisan Cauchy, bahwa barisan Cauchy kita sebut sebagai barisan Xn, misalkan disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat H epsilon bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N dan M lebih dari sama dengan H epsilon berlaku nilai mutlak dari Xn min Xm kurang dari epsilon. Jadi kalau tadi barisan konvergen itu didefinisikan satu barisan dalam bentuk Xn, sukunya, kemudian titik limitnya sebagai pengurang. Kalau di dalam barisan Cauchy adalah dari kedua-duanya sebagai suku barisan, tapi di dalam pengambilan N dan M. Jadi berlaku untuk nilai mutlak Xn min Xm, atau bisa sebaliknya Xm min Xn kurang dari epsilon. Nah, karena definisi tidak ditunjukkan dengan pembuktian. Contoh langsung dari barisan Cauchy adalah barisan 1/n adalah barisan Cauchy. Nah, maka kita menunjukkannya, ambil epsilon sebarang positif. Nah, sebagaimana definisi tadi, ada H epsilon elemen N, sedemikian sehingga, nah karena ini akan dibagi 2, tadi untuk N dan M, maka kita gunakan 2/epsilon. Karena pakainya tadi dalam bentuknya 1/n. 2/epsilon kurang dari H epsilon. 2/epsilon kurang dari H epsilon. 2/epsilon kurang dari H epsilon kurang dari H epsilon. 2/epsilon kurang dari H epsilon kurang dari H epsilon. 2/epsilon kurang dari H epsilon 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 kurang dari
Ya, bilangan 2 per epsilon kurang dari H epsilon. Maka, jika M dan N lebih dari sama dengan H epsilon, ini menurut definisi yang tadi, barisan Cauchy, maka diperoleh 1 per N kurang dari atau sama dengan 1 per H epsilon. Ya, jadi sekali lagi, karena N-nya lebih dari sama dengan H, berarti 1 per N kurang dari atau sama dengan 1 per H epsilon. Kemudian, 1 per H epsilon itu kurang dari epsilon per 2. Ya, karena tadi H epsilonnya lebih dari 2 per epsilon. Jadi kalau kita kali silang, ini kan 1 kali 2 adalah 2. Yang ini epsilonnya kita kali silang ke sini, per epsilon kurang dari H epsilon per 1. Nah, ini sebagaimana yang kita tunjukkan di awal. Dan berlaku juga untuk M. Sama ya, 1 per M kurang dari epsilon per 2. Sehingga menurut definisi kita sudah menunjukkan keduanya, yaitu 1 per N dan 1 per M, maka 1 per N min 1 per M dalam nilai mutlak kurang dari sama dengan, ingat kalau dalam sebuah nilai mutlak mau kita pisahkan menurut ketaksamaan segitiga, maka hubungannya kurang dari atau sama dengan 1 per N dalam nilai mutlak ditambah nilai mutlak 1 per M. Selanjutnya, 1 per N nilai mutlaknya adalah 1 per N, 1 per M juga nilai mutlaknya yaitu 1 per M. Kemudian, 1 per N tadi kurang dari epsilon per 2, berarti kurang dari epsilon per 2, ditambah 1 per M juga kurang dari epsilon per 2, epsilon per 2. Jadi hasilnya adalah sama dengan epsilon. Jadi kita di sini sudah menunjukkan bahwa nilai mutlak 1 per N min 1 per M kurang dari epsilon. Jadi kesimpulannya, barisan 1 per N adalah barisan Cauchy. Nah, ini sebagai contoh yang bukan barisan Cauchy, yaitu barisan 1 plus negatif 1 pangkat N. Untuk menunjukkan yang bukan barisan Cauchy, maka kita gunakan negasi dari definisi barisan Cauchy. Ya, jadi tinggal kebalikannya. Jadi kalau tadi di dalam definisinya adalah A, maka kita berikan negasi A. Maka berdasarkan definisi, negasi dari definisi tersebut, terdapat epsilon 0 lebih dari 0. Ya, pokoknya ada epsilonnya yang lebih dari 0 itu. Sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli H, ada setidaknya 1 N yang lebih dari H, dan M yang lebih dari H, yang mana sedemikian sehingga Xn min Xm nilai mutlaknya itu, kalau tadi adalah kurang dari epsilon, maka ini lebih dari atau sama dengan. Ini yang kebalikannya atau negasinya. Nah, kemudian kita punya suku barisan Xn-nya adalah 1 plus negatif 1 pangkat N. Jika N-nya genap, maka kita dapatkan Xn sama dengan 2. Jadi kalau N-nya genap misalkan 2, negatif 1 pangkat 2 adalah positif 1, tambah 1 adalah 2. Jadi kalau N-nya genap, maka Xn-nya sama dengan 2. Sedangkan Xn plus 1 sama dengan 0. Ya, X3, X5 itu sama dengan 0. Maka ambil, tadi karena ini ada, bukan untuk semua, tapi ada, 1 saja, yaitu epsilon 0 sama dengan 2, maka kita tadi dapat pilih, misalkan M sama dengan N plus 1 untuk mengganti ini, dua pernyataan ini. Tadi kan Xn dan Xn plus 1 ya. Nah, N plus 1-nya kita ganti dengan M, karena kita sedang menunjukkan dua suku, yaitu Xn dan Xm. Didapat bahwa nilai mutlak dari Xn min Xn plus 1, ya ini sebagai Xm tadi, itu sama dengan 2. Dan 2 itu adalah sama dengan epsilon 0. Nah, maka ini berarti kan tidak memenuhi kurang dari epsilon. Jadi disinilah bukan barisan Cauchy. Kan sama dengan nih, lebih dari atau sama dengan. Jadi ketika ini sama dengan, 2 dari mana? 2 min 0. Kan tadi Xn plus 1-nya 0. Nah, ini nilainya sama dengan 2. Nilai mutlak 2 sama dengan 2. Di mana 2 itu adalah epsilon 0. Sehingga negasi definisi terpenuhi
Dan kesimpulannya barisan Xn bukan barisan Cauchy. Karena kalau barisan Cauchy harus memenuhi kurang dari epsilon. Itu untuk yang bukan barisan Cauchy. Adapun yang berikutnya adalah lemma 12.5 bahwa barisan konvergen, maka barisan itu Cauchy. Ya, jadi tadi barisan Cauchy-nya sudah kita pahami dalam definisi, sekarang lemmanya bahwa barisan konvergen adalah barisan Cauchy. Maka kita misalkan karena tadi disebut barisan konvergen mempunyai limit. Misalkan X sebagai limit dari barisan Xn, maka menurut definisi dari limit atau konvergennya suatu barisan, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K. Nah, kita pakainya epsilon per 2 karena Cauchy itu akan selalu ada 2 ya. 2 suku yang kita tunjukkan Xn dengan Xm, maka kita pakai epsilon per 2 itu sebagai patokan. K epsilon per 2 elemen N, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon per 2 berlaku Xn min X. Nah, ini diambil dari yang ini. Limit Xn adalah X. Kurang dari epsilon per 2. Oleh karena itu, jika H epsilon sama dengan, kita ambil dari K epsilon per 2 sebagai H epsilon, dan N itu adalah lebih dari sama dengan H epsilon menurut definisinya, maka nilai mutlak Xn min Xm, nah kita pokoknya menunjukkan 2 suku ya, yang berurutan, yaitu Xn dan Xm, adalah Xn min X plus X min Xm. Ini ditambahkan dengan negatif X dan X. Maka dengan kita gunakan ketaksamaan segitiga, didapat nilai mutlak Xn min X plus nilai mutlak X min Xm. Tadi kita punya Xn min X adalah kurang dari epsilon per 2. Ya, kurang dari epsilon per 2. Plus X min Xm juga adalah sama. Karena ini ada 2 yang sama M dan N itu. Epsilon per 2. Maka ini adalah sama dengan epsilon. Ketika ini memenuhi kurang dari epsilon, dari pernyataan nilai mutlak Xn min Xm, maka barisan Xn adalah barisan Cauchy. Kemudian barisan Cauchy adalah terbatas. Ini juga sama dengan pembuktiannya. Nanti tinggal baca kembali di handout yang sudah diberikan karena waktu yang terbatas. Kemudian yang terakhir juga sama terkait dengan kriteria kekonvergenan Cauchy. Nanti bisa difahami secara khusus yang materi yang terakhir terkait dengan teorema 12.7. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan nanti menjadi tugas yang sifatnya mandiri untuk bisa memperdalam beberapa teorema terakhir yang memang tidak detail disampaikan karena waktu yang terbatas. Kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.